Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara tentang konsep berbagi, banyak orang yang sudah memahami itu. Tapi masih banyak pertanyaan seperti konsep berbagi seperti apa yang harusnya hendaknya kita lakukan. Dan di samping saya telah hadir Ibu Aisyah Zen Syukri, pembina Majelis Zikir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini adalah pembina Majelis Zikir ya. Asyifa, iya. Kita punya tema di sini adalah barokah sedekah. Sedekah itu kan konsepnya adalah berbagi. Iya. Betul ya? Tapi masih banyak orang yang konsep berbagi ini seperti apa gitu. Apakah harus kita dengan uang, ataukah kalau tidak punya uang terus kita tetap punya keinginan, apakah boleh hanya dengan tingkah laku baik menolong misalnya seperti itu. Nah, bisa dijelaskan Bu? Karena ada pasti ada pengertian, ada zakat, ada sedekah. Ada sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam itu ada yang dikatakan zakat, yaitu mengeluarkan sesuatu yang orang miliki itu kepada yang berhak menerimanya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan ada aturannya, misalnya 2,5%. Berarti di sini ada materi ya? Ya, ada materi. Ya, lebih materi. Adapun sedekah itu hampir sama, artinya garis besarnya apa juga yang kita keluarkan, namun batas atau nominalnya itu tidak ditentukan berapa persennya. Bisa banyak, bisa sedikit, dan kemudian bisa berupa non materi juga. Berarti kalau kita berbagi ilmu itu juga Insya Allah termasuk sedekah. Kita menyiarkan sesuatu informasi, itu juga termasuk bersedekah. Insya Allah bersedekah. Iya, karena memberikan sesuatu kepada orang lain yang menimbulkan kegembiraan. Jadi dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang dia itu bermanfaat bagi yang lainnya. Memang kalau bermanfaat ini tidak harus berupa materi. Jadi alangkah kasihannya orang yang tidak berpunya atau tidak mempunyai apa-apa, berarti dia tidak bisa berbagi. Nah, Allah membebaskan itu. Jadi yang mempunyai materi silakan berbagi secara materi. Dan yang tidak mempunyai, apa yang dia bisa bantu, misalnya dia bisa menularkan ilmunya, keterampilannya, atau tenaganya gitu ya? Dan membuat orang bahagia, itu insya Allah termasuk sodakoh dia. Nah, Ibu ada pengertian, atau saya juga beberapa kali membaca gitu dan mendengarkan ceramah bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia itu ada 4 waktu ya, 4 masa di mana itu semuanya sebenarnya setiap individu merasakan. Gitu kan? Menurut seorang ulama itu dalam satu ayat dikatakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Adapun waktu itu kata Allah kami gilirkan di setiap makhluk. Apakah waktu itu bukan waktu berarti jam ya, jam 1, jam 2 bukan. Jadi ada suatu masa yang Allah gilirkan di tiap manusia. Yakni kadang Allah gilirkan di seseorang itu waktu taat. Waktu taat itu artinya ketika dia terasa dekat dengan Allah, terasa iman, terasa dekat, itu berarti dia dalam kondisi waktu taat. Kalau misalnya di masjid, di pengajian, di mana-mana. Nah, jadi seperti keinginan dia selalu untuk dekat dengan Allah atau terasa dekat taat. Waktu taat itu disebut. Ada yang namanya waktu maksiat. Waktu maksiat itu ketika seseorang ingin keluar atau menyeleweng dari aturan Allah, itu dia dalam maksiat. Bisa maksiat zohir, bisa maksiat batin. Kemudian lagi ada Allah gilirkan waktu bala. Nah, waktu bala ini waktu musibah. Nah, bisa musibah zohir, bisa musibah batin. Kalau musibah zohir itu seperti yang kita mungkin sama-sama ketahui sekarang, Masya Allah, yang gunung meletus, yang kebakaran hutan, yang banjir kemarin baru kita lalui dan sebagainya, itu adalah bala zohir yang kita lihat betul-betul menderita atau perlu dibantu. Nah, ada yang dikatakan maksiat zohir, batin. Maksiat batin itu di mana seseorang merasa mempunyai sifat iri, dengki dan sebagainya.
Dan selanjutnya Allah gilirkan waktu nikmat. Waktu nikmat itu ketika seseorang mendapat sesuatu yang membahagiakan dia, bisa berupa zohir dan batin. Kita jangan salah, tidak semua kebahagiaan itu dari yang bersifat zohir. Kadang ketika anak kita sehat, sembuh dari sakit, atau ketika kita ulangan atau ujian lulus, itu bukan main. Ketika seorang ibu mendapati anaknya berprestasi, itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, waktu ini Allah gilirkan di tiap manusia. Dan memang, itu tidak tidak terbatas dia kaya atau miskin, tidak, kan? semuanya. Bukan berarti kita melihat orang kaya yang kita anggap dia bermateri itu selalu gembira. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Karena setiap manusia selama masih ada nyawa, itu pasti ada cobaan. Tapi kadang-kadang kita tuh seperti ya entah kita sedang ada di posisi titik yang mana tadi ya, masa di mana. Kita selalu melihat seakan-akan rumput tetangga itu jauh lebih hijau gitu ya. Dia punya mobil, dia punya kebendaan yang fasilitas yang demikian sempurna. Itu berarti dia seakan-akan hidupnya bahagia begitu. Memang itu penjabarannya agak lebih harus banyak. Namun secara garis besarnya di sini saya sampaikan bahwa dalam meniti kehidupan dari kita lahir sampai kembali ke Allah, itu kita mendapati yang namanya godaan atau cobaan. Nah, itu bisa berupa iblis, itu jelas dikatakan iblis itu adalah musuh utama, iblis dan antek-anteknya. Kemudian ada yang mengganggu kita yang namanya hawa nafsu. Kemudian ada yang namanya makhluk. Makhluk itu dari jenis makhluk Allah. Nah, ada yang namanya dunia. Nah, ini yang mengganggu perjalanan kita, mengganggu hati kita. Jadi 4 masa itu pun sebenarnya adalah jalan kita untuk meningkatkan kualitas hidup, gitu ya? Iya, betul. Ketika kita bisa mengatasi itu dengan sukses, nah itu mudah-mudahan kita mendapat amal soleh namanya. Jadi ketika kita sedang berduka atau ketika sedang dapat bala, kita harus bagaimana? Yakni sabar. Kemudian berikhtiar, karena Allah tidak suka orang yang tidak berikhtiar. Dia harus berusaha. Jadi baik dia berupa kesusahan secara zohir maupun batin, dia harus berusaha. Nah, kembali kepada konsep berbagi, Ibu, sedekah itu tadi, itu pun sebenarnya harus muncul tidak hanya pada saat kita mendapat masa nikmat, kan? Betul. Pada masa kita dicoba untuk bala tadi, gitu. Jadi secara logika mungkin kita berpikir, kok aku sedang susah, kok aku harus mengeluarkan lagi. Padahal di mata Allah itu bukan nominalnya. Misal tadi uang Rp5.000 pada seseorang yang hanya mempunyai uang 10.000 dengan Rp5.000 dengan pada seseorang yang mempunyai uang 100.000 ataupun 1 juta, itu sangat kecil sekali. Sama-sama 5.000. Namun di mata Allah berarti yang 5.000 yang hanya punya 10.000 ini separuhnya dia sedekahkan. Dan mungkin ketika dia bersedekah dia juga merasa puas karena dia ingat dulu ketika aku susah mungkin ada yang membantu. Ketika seseorang sudah bersedekah, mudah-mudahan dia merasa plong ya bahasanya, itu dia merasa aku udah berbagi begitu. Berarti sebenarnya sedekah ini juga jadi obat ya untuk apa tadi? Penyakit hati ya, memberi semangat kita gitu untuk lebih tidak hanya memahami kehidupan ya. Iya, betul. Karena bersedekah itu salah satu, kalau saya sebut ya, charger batin kita. Jadi charger batin kita tuh kalau bisa dawamkan sedekah, dawamkan tuh artinya continue walaupun sedikit. Sedekah, kemudian dawamkan sholat malam, dawamkan juga bersolawat. Jadi ini untuk charger kita. Karena di zaman sekarang kita sudah paham adanya HP, adanya alat elektronik yang kalau habis dicas itu terang atau kuat. Tapi ketika low bat, nah kita semua anggota badan cukup tapi hati gelisah. Nah, ini salah satunya harus sedekah. Kita harus harus ngerti gitu ya. Kapan kita harus charge hati kita. Ibu Aisyah, kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara kita untuk selayaknya HP yang sudah low bat kita harus charge gitu, cari chargernya, dan apa sih charger untuk diri kita sendiri. Satu lagi di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa.
berbagi memudahkan rezeki karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di dompet duafa. Dompet duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita tentang charger hati, charger kita dalam kehidupan kita. Iya, betul. Kalau tadi HP ada chargernya, kita Iya. beli satu perangkat ada chargernya. Iya, ada Bu. chargernya. Kalau hati kita ini gitu, Iya. kita harus juga di charge gitu. Iya, betul. Seperti apa ya harusnya? Jadi posisi hati kita itu ada 3. Mm-mm. Kadang ada hati itu yang sehat, yang salim namanya, yang selamat. Oke. Ada hati yang sakit, Mm-mm. dan ada hati yang mati atau terkelungkup seperti mangkok. Nah, hati yang sehat itu hati para syuhada, solihin, orang-orang ulama. Itu mudah-mudahan hatinya soleh, para ambiya, para nabi. Nah, ada yang hatinya tertutup, artinya sudah tidak menerima hidayah, keras, tidak mau nurut. Nauzubillah, itu sudah tertutup. Nah, kalau kita rata-rata hati kita yang sakit antara al-imanu yang naik turun, iman itu naik turun, naik turun. Nah, kadang kita menemukan satu masa kita begitu dekat dengan Allah, tapi kadang kita merasa kok seperti kosong, hampa. Nah, itu. Nah, untuk salah satunya untuk mencarger hati itu ada 3 hal yang selalu saya sampaikan kepada atau tekankan dengan teman-teman atau jamaah, yaitu perbanyak bersolawat, kemudian perbanyak sholat malam, dan berbanyak sodako. Nah, perbanyak solawat ini di samping solawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, solawat apa saja yang kita bisa atau kata-kata baik apa saja yang kita bisa, bisa tasbih, subhanallah, alhamdulillah, sehingga hati kita itu sering mengucapkan yang baik-baik. Oke. Nah, sekarang mengucapkan hal yang baik, Iya, gitu ya. Itu betul. kan tidak hanya melafalkan, Ya, tapi yang berucap, yang bertutur adalah mulut kita, Iya, gitu. lisan Tapi kita. hati kita kan juga harus, iya, gitu. iya, betul. Tapi Ibu, ada masa juga mungkin kita di saat yang sedang gelisah, marah, menuntut sesuatu Betul. yang tidak puas. Padahal kita karena ini sudah dilakukan sebaik mungkin kok ya, tetap hasilnya seperti ini, betul, begitu. betul. Nah, manusiawi kan kalau yang terucap itu adalah kejengkelan, Betul, kadang betul. mungkin ada sedikit umpatan, Iya, gitu ya. betul. Itu bagaimana caranya supaya? Memang bismillah, dalam hidup ini manusia harus ada kefahaman bahwa manusia itu sudah Allah takdirkan mempunyai, kalau saya sebut itu hidangan. Oke. Saya mempunyai hidangan sendiri, ya. Yang Mbak orang mempunyai bilang hidangan kita sendiri, ya. semua orang punya porsi masing-masing. Punya porsi masing-masing, betul. Oke. Saya sebut itu hidangan atau porsi masing-masing. Nah, kita tidak tahu. Maksud saya begini, ketika seseorang mendapat suatu porsi, nah dia mau tidak mau harus hadapi itu. Memang dalam menghadapinya, memang tidak semua itu ideal ya. Jadi ada proses. Artinya ketika dapat suatu masalah, bagaimana dia menghadapi. Bagaimana dia menghadapi. Nah, itu memang itu tadi, jangan sendiri, usahakan jangan sendiri. Jangan sendiri maksudnya? Jangan sendiri artinya dia harus berbagi. Oke. Bisa dengan orang terdekat. Paling tidak dia berdoa, ya Allah tunjukkan padaku siapa yang bisa membantuku dalam Nah, memecahkan kalau suatu misalnya masalah ada ini. salah satu dari teman-teman majelis zikir atau orang lain gitu Iya, datang iya. kepada Ibu untuk meminta tolong, sementara mungkin dia hanya berucap saja, Ibu tolong saya, Iya. gitu. Dia tidak mengharapkan materi dari Ibu atau dia hanya ingin Ibu tolong saya. Dia tidak tahu bentuk pertolongan seperti apa. Apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu memandang bahwa Ibu meletakkan posisi Ibu sebagai dia atau tetap sebagai oke, hari ini saya harus menolong dia, maka bantulah dia, atau bagaimana? Iya. Yang saya ucapkan di awal tadi, khairun nasi anfa'um linnas. Saya ngerasa kalau seandainya saya bisa berbagi dengan mendengarkan teman berbagi, itu sudah merupakan kebahagiaan bagi dia. Saya juga merasa bahagia. Jadi ketika seseorang datang, bukan saya berarti merasa saya lebih dari seseorang, itu bukan. Tapi saya ngerasa saya sangat berbahagia kalau bisa melihat orang tersenyum. Itu ketika seseorang datang, saya memposisikan diri saya, ya Allah seandainya saya jadi dia. Nah, ketika sudah terasa begitu, semuanya mengalir. Jadi terbuka gitu, oh titik masalahnya tuh di sini. Artinya bisa jadi salah tuh di kita. Berarti kalau kita ingin membantu orang lain, hendaknya adalah
tips awalnya adalah kita memposisikan diri kita sebagai dia. Iya, kalau saya itu ya, kalau saya ini kan, itu tadi kitanya juga usahakan kuat. Artinya itu tadi kitanya juga charger diri kita, biar kita bisa berbagi, dan itu kita apa ya, sampaikan ke teman. Karena maaf, ini kebanyakan dari kita itu mau dekat ke Allah ketika dapat musibah. Iya. Nah, itu yang kadang membuat bagaimana ya, seperti lupa. Nah, makanya mungkin itu cara Allah mengingatkan kembali, itu Allah beri bala dulu. Nah, kadang dengan bala dia kembali. Itu cara Allah sayang. Jadi itu seperti cambukan Iya, sebenarnya cambukan untuk kembali, mengingatkan. untuk mengingatkan. Karena kita tidak tahu, kan kita mempunyai orang tua, nenek moyang lah itu. Mudah-mudahan dari doa mereka yang minta dijaga anak keturunannya baik, atau kembali lagi. Karena itu tadi yang tadi saya bilang, kita hidup dicoba dengan 4 hal. Nah, ketika kita larut dengan dunia, larut dengan makhluk, mungkin larut dengan apa, nah itu Allah kembalikan, mungkin dari doa orang tuanya yang minta baik. Seterusnya itu Allah ingatkan, kalau tidak diingatkan lanjut mungkin, wallahu alam. Gitu, dan itu kurang sebenarnya lebih. chargernya dari 3 itu tadi ya? Insya Allah untuk sementara waktu itu. Jadi salah satu poinnya sedekah Salah itu satunya tadi, karena sedekah sedekah. tanpa bala, iya, untuk nolak bala lah. Salah satunya biar kita, memang saya sangat senang ada beberapa guru kita yang mengatakan sedekah, ayo sedekah, bismillah, itu bagus sekali. Nah, insya Allah lah, yang penting baik sangka, kita hanya mengeluarkan urusan apa yang kita dapatkan itu urusan Allah. Saya pernah, ini lucu deh Mbak, saya tuh subhanallah dapat suatu ide entah apa namanya. Saya bilang ke ibu-ibu tahu kan yang namanya ATM, box ATM? Ya tahu. Sekarang gini loh, kita masuk ATM, saya bilang. Kita masuk ATM tuh dengan PD-nya kita pencet tetot, saya bilang gitu. Pun kok nggak ada yang keluar ya? Saya tanya ibu nabung nggak? Saya bilang. Itu semua pada ketawa. Kalau nggak ngerasa nabung, kok kita PD-PD-nya KTM ada yang mau kita ambil. Sekarang artinya kita tuh, setoran kita tuh apa loh ke Allah. Kita nggak ada setoran, ujuk-ujuk minta gitu loh. Memang Allah tidak memerlukan apa yang harus itu, tapi itu cara kita, adab kita. Jadi itu analoginya seperti itu ya? Iya, kita pede banget gitu minta. Sedangkan yang kita minta itu kalau ditulis mungkin bisa sangat panjang sekali minta ini. Suami sehat, anak sehat, berprestasi. Tapi kita lupa bahwa kita menabung. Iya, gitu, itu menabung tidak kepada ada. Allah, itulah yang harusnya lebih didahulukan. Betul. Kadang-kadang memang sebagai manusia kita mungkin juga itu entah kepedean atau sangat percaya bahwa Allah itu pasti menolong. Ya, tanpa kita minta pun pertolongan itu akan datang gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang pun kita sebenarnya masih ragu-ragu, ini Allah menolong tidak. Tapi kita sebenarnya dua hal yang kontradiktif itu sebenarnya kuncinya adalah kita, karena kita lupa menabung. Seperti intinya itu. kita baik sangka ke Allah, baik sangka karena baik menurut manusia kadang belum tentu baik menurut Allah. Oke, Bu Aisyah, menarik sekali perbincangan kita. Tapi sahabat Zakat TV dan saya juga ingin tahu sebenarnya majelis zikir ini apa saja sih kegiatannya gitu ya. Kita akan lanjutkan saat lagi di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya dan Ibu Aisyah Zen Syukri. Ibu sebagai pembina majelis zikir. Dari namanya saja ini mungkin saya sok tahu ya, itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak putusnya berzikir, atau bagaimana Bu? Selama ini kita mengetahui ada pengajian, jadi kumpulan ibu-ibu yang mau menuntut ilmu, intinya menuntut ilmu. Yang namanya ibu-ibu kan sudah tidak di jenjang SD, SMP, SMA atau kuliah. Dia sudah rutinitasnya mengurus suami, mengurus anak dan sebagainya. Yang dimana setiap hari itu pasti kadang dapat susah, dapat senang dan sebagainya. Kalau kurang ilmu, terutama ilmu agama,
itu ada kekosongan yang mungkin tidak ada obatnya. Nah, kemana mereka nih mencari? Nah, itu selama ini yang saya tahu banyak majelis taklim. Jadi ada yang membahas fikih, ada yang membahas tauhid, ada yang membahas mengenai misalnya bacaan Al-Quran, ada yang tafsir. Nah, ini insya Allah kita lebih fokus ke tauhid. Tauhid itu hakikat cara kita beribadah kepada Allah. Nah, untuk melatihnya, jadi kalau bahasa saya mungkin mudah-mudahan teman-teman setuju, saya selalu bilang online ke Allah. Saya ingin kita online loh ke Allah. Artinya ada lagu Bimbo kan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi kepengen kita tuh online gitu. Ketika kita perlu, Allah itu hadir. Terus ada komunikasi. Ada komunikasi yang tidak pernah putus. Dan itu kalau ini tidak mohon maaf sekali, ketika seseorang kurang charger atau kurang apa, ketika dia ada masalah, dikhawatirkan dia cerita kepada orang yang bukan pada tempatnya. Akhirnya bukannya selesai masalah, malah ada masalah baru lagi. Nah, ini makanya Bismillah, dari awalnya 9 tahun yang lalu itu saya dapat ide ketika saya nunggu anak saya di TK. Ibu-ibu menunggu anaknya kadang sampai setengah hari, sampai jam sekian itu tanpa, bukan saya mengatakan tidak bermanfaat, tapi kurang terisi. Jadi kurang produktif juga, atau hasilnya apa? Akhirnya menimbulkan masalah baru. Dan itu saya pandang bukan bermanfaat, takut terjadi permusuhan deh, wallah alam apalah yang namanya setiap hari bertemu, takutnya hanya dibahas materi dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah saya kebetulan di kampung itu alhamdulillah ikut zikir yang dipimpin abah sendiri, ayah saya sendiri, namanya zikir tobat. Nah, itu saya pakai dan dapat ijazah lah istilahnya, dapat izin. Nah, kemudian saya ajak teman-teman yang dulu 9 tahun yang lalu hanya 4 orang. Dan sekarang anggotanya sudah subhanallah berapa? Ada, kalau kumpul itu 70 sampai 100 ada 70 sampai 100 ibu-ibu. Nah, ada tidak terpikir Ibu Aisyah membangun itu ya, membangun komunitas itu karena pengertian bahwa wanita itu sebenarnya adalah pucuk filter utama dalam keluarga, begitu ya? Iya, sebenarnya ini ada satu hadis yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kamu pimpin. Jadi seorang ayah pemimpin rumah tangga, seorang ibu dia pengurus rumah tangga, dia akan ditanya bagaimana cara dia mengurus keluarga dan sebagainya. Nah, itu tadi Bu, saya Mbak saya bilang ke jamaah, kita ngurus suami, ngurus anak dan sebagainya. Istilah kita memperhatikan selain diri kita, yang merhatiin kita siapa. Itu makanya kadang saya selalu bilang ke jemaah, jangan pernah minta dibahagiakan oleh makhluk selama kamu tidak bisa membahagiakan, karena kamu akan kecewa. Tapi kalau dibahagikan itu bonus, saya bilang. Jadi kita jangan berharap, kita berbuat sehingga kita bisa ikhlas mendidik anak, ikhlas mengurus suami, ikhlas. Jadi selama ini mungkin apalagi wanita ya, senangnya ingin disayang, diperhatikan, naluri. Nah, cuma saya bilang ibu-ibu kita harus kuat, kita memberi, insya Allah itu akan kembali. Nah, apakah konsep itu juga sama seperti yang Ibu jabarkan tadi dalam bersedekah? Iya, kurang lebih begitu. Jadi kita keluarkan. Ketika hati tergerak mau sedekah, silakan sedekah. Tidak harus banyak, kalau mau dipersiapkan lebih bagus. Bu Aisyah, di majelis zikir ini Bu Aisyah kan juga memberikan masukan ya sangat positif untuk teman-teman ya, itu dalam konsepnya bersedekah tadi, menjalankan apa saja dengan ikhlas, begitu. Ada sesuatu yang Ibu bentuk atau semacam sistem begitu? Iya, jadi saya bikin sistem sendiri. Jadi kita mempunyai celengan yang kalau kita bilang celengan. Nah, itu kita buka setahun sekali. Nah, ini maksudnya celengan bersama dari 70 sampai 100 orang itu? Iya, itu setiap 1 minggu 1 kali. Nah, itu kemudian saya bilang, bismillah Ibu, kita sedekah. Dari yang kita punya, sedikit banyak sedekah. Itu celengannya ngiter ketika tanya jawab. Jadi ketika zikir,
ketika zikir kita konsen, ketika materi kita punya buku konsen. Nah, ketika tanya jawab itu baru beredar. Oke. Nah, itu yang mereka memasukkan uang di situ kalau namanya sukarela. tabungan sukarela. Sukarela Jadi ada yang tabungan 5.000, iya, hari terserah. ini ada rezeki Hanya Allah lebih. yang tahu. Iya. Oke. Saya bilang tergantung kemampuan ibu, niat ibu, Allah yang tahu. Itu setahun sekali kita buka. Setahun sekali pada setahun bulan? sekali pada bulan Sya'ban mendekati Ramadan atau Oke. untuk menyambut Ramadan. Nah, ketika buka kita juga buka sama-sama. Jadi kita nyelengin sama-sama, kita buka sama-sama, kita Mereka hitung tahu sama-sama dan mereka tahu dan berapa mereka yang menghitung. jumlahnya? Iya, itu alhamdulillah tambah tahun tambah meningkat. Nah, itu juga kita komunikasikan, tidak resmi rapatnya kita mau kemana nih, saya bilang. Akhirnya Oke. subhanallah dari uang itu pertama kita hanya berbentuk uang. Lama-lama kita berbentuk sembako juga. Kemudian kita berbentuk pernah beberapa tahun yang lalu itu mukena. Jadi ada beberapa maaf janda kita sedekahkan, kemudian ke pesantren. Jadi mudah-mudahan kita memberi sembako itu kita sedekahkan di beberapa pesantren, itu pun sesuai dengan budget yang kita ada. Dan kemudian saya sebarkan lagi siapa mau nambah. Oke. Nah, alhamdulillah nambah bismillah, saya bilang ke pimpinan pesantren pun saya bilang ini adalah buah cinta ibu-ibu sekalian untuk adik-adik di sini atau untuk semua di sini. Dan alhamdulillah itu hubungan kita jadi baik, dan saya istilahkan diri saya tukang pos. Saya buka tukang pos jalan, berarti, ya? saya buka jalan ketika ibu-ibu ada hajat silahkan sedekah sendiri, sedekah ke pesantren-pesantren yatim yang ada di sekitar kita ketika ada masalah, ketika ada apa. Kalau Begitu. saya baca ada berita saat ini pernah juga dari Majelis Zikir itu menolong membantu sebuah panti asuhan yang kena terbakar. Iya, Begitu itu ya? subhanallah. Jadi kita pada suatu waktu itu ada teman yang minta antar, Bunda antar saya dong, saya pengen sedekah, ada sedikit, saya antar. Ketika sampai di tempat tersebut ada garis polisi lain. Ya Allah, saya bilang ini ada apa? Ternyata kebakaran, dan di situ tempat santri putri. Ya Allah, saya bilang saya bisa bantu apa? Saya ke ustadznya, saya bisa bantu apa Ustadz? Karena yang putri ternyata ngungsi ke rumah penduduk, dan itu kan tidak mungkin sebentar untuk membangun lagi. Yang laki-laki seadanya, baru ada bangunan yang masih ada ini. Jadi apa yang bisa kita bantu gitu. Dan itu semuanya bisa terakomodir dengan baik. Subhanallah, saya gerakan ibu-ibu sedekah, kegiatan bersedekah dan keikhlasan. Ada satu nilai sendiri yang akhirnya ini terakhir gitu ya, sahabat Zakat TV juga mengikuti perbincangan ini. Selain keikhlasan dan selain nilai sedekah, ibu juga membentuk mereka ini untuk menjalin tali silaturahim, begitu kan? Silaturahim, betul. Itu dan itu pastinya nilainya juga tidak kalah tingginya dari sedekah. Alhamdulillah. Jadi dengan kita bersilaturahim, kita bisa bantu apa, kita tahu ada beberapa masalah tempat, apa, masalah apa, bukan hanya kita yang susah, ternyata di antara kita lebih ada yang susah dari kita, sehingga mereka, ya Allah, mereka hadapi hidangan mereka atau porsi mereka masing-masing dengan ikhlas. Jadi dari pengalaman hari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, alhamdulillah, insya Allah jamaah kita bertambah ikhlas, bertambah pasrah akan kehidupan ini. Jadi bukan berarti pasrah itu tidak berbuat apa-apa, tapi tetap berbuat dengan charger hati dan sebagainya. Pokoknya kita lillahi ta'ala, ini salah satu usaha kita. Ibu, terima kasih banyak gitu. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan ya gitu, tapi mungkin kita akan lanjutkan di episode mendatang. Ibu terima kasih sudah berbagi tentang barokah sedekah gitu ya. Sahabat Zakat TV, menyenangkan sekali dan lebih jelas bagi kita bahwa marilah untuk sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan marilah kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, bersedekahlah, karena itu juga akan membuka jalan yang lebar untuk kita semua. Terima kasih telah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.